kita sudah meluangkan waktu 10 menit untuk nunggu yang lain connect, untuk yang lain masuk. Nanti kalau ada yang udah masuk, ya sambil berjalan aja. Terima kasih, kita sudah bergabung pada malam hari ini dalam Detol kita. Biasanya setiap Kamis keempat kita ada Detok ya, Depo Teologi Rengas Dengklok, GKI Rengas Dengklok. Karena saat ini online, jadi namanya Detol. Detoknya online ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai detol kita pada malam hari ini, saya mengajak kita bernyanyi dari PKJ 241 atau ada juga lagunya sama di NKB 49. Saya akan sharingkan supaya kita nggak usah buka-buka biar oke. Aduh, tapi saya nanti jadi harus ini. Ya. Bait satu aja lah ya, kita nyanyikan bait satu. Oke, Bapak Ibu, saya meminta kesediaan Pak Heru untuk memimpin di dalam doa detol malam hari ini. Silakan Pak Heru. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih kami atas pimpinan, atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, jikalau ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan kami hendak bersama-sama memuji nama-Mu, kami juga hendak berdiskusi melalui Depo Teologi Online Rengas Dengklok, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, biarlah kami juga boleh saling bertukar wawasan, terkhusus berkati ya Tuhan untuk Bapak Ergon yang akan menjadi narasumber kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin akan masuk dalam Zoom ini, namun masih terkendala, biarlah mereka juga boleh masuk di dalam Zoom ini untuk bersama-sama dengan kami untuk saling bertukar pikiran. Bapa di dalam surga, kami serahkan ya Tuhan acara Depo Teologi Online kami pada kesempatan malam hari ini, yang semuanya ini ya Tuhan doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, makasih Pak Heru. Ya Bapak Ibu, kita nyanyikan bait keduanya ya, lagu tadi ya. Kita nyanyikan bait kedua.
seberang ke langit, banyak hal begitu ini yang pegang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita hari ini bersyukur karena bersama-sama dengan kita juga hadir Vikaris Ergon Pranata Peters yang saat ini sedang menjalani masa vikariat di GPIB, hampir saya nyebutnya GKI. Memang orang GKI ini suka meng-GKI-kan orang lain ya. Ya, Vikaris Ergon ini dulu waktu kita sempat ketemu nggak sih Gon di kampus Gon? Sempat ya, maksudnya sempat. Lu tingkat berapa? Gua tingkat 5 ya, lu masuk? Iya, tingkat 5. Jadi kami sempat ketemu di kampus gitu ya. Jadi saya tingkat 5, tingkat akhir, Ergon baru masuk waktu itu. Nah, Ergon ini saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya masih gini-gini aja, Ergon ini udah menyelesaikan studi S2-nya nih di STT Jakarta nih, baru kemarin ya? Tahun lalu ya. Jadi dia nih udah master Bapak Ibu ya. Enggak sih, itu saya hanya perkenalan aja sih. Dan Ergon ini memang dari dulu itu terkenal di kampus itu sebagai orang yang selalu riang, orang yang dia itu ada CS-nya itu kader GKI. Siapa, Gon? Galvin. Bro Galvin itu yang kebetulan ulang tahunnya sama tuh dengan saya 10 April. Jadi kami merayakan ulang tahun bersama tuh. Nah, mereka berdua itu dikenal sebagai pasangan stand up komedi di kampus. Nah, dulu itu kelompok perkusi saya tuh sering tuh dicindir sama Ergon tuh dalam stand up komedi mereka. Nah, menarik ketika Ergon yang dikenal ceria, yang dikenal selalu lucu, imut-imut, cute, gemesin, tiba-tiba pasang status di Instagram apa di Facebook waktu itu ya, atau dua-duanya mungkin ya. Instagram ya. Dimulai di Instagram. Iya, dimulai di Instagram dan Ergon share bahwa ternyata dia suspek COVID-19. Nah, yang menarik adalah tentang, kalau bagi saya pribadi ya, yang saya kenal Ergon itu tipe yang ceria, tapi kemudian dalam kondisi ketika dia suspek terus kemudian dinyatakan positif terkena corona, Bapak Ibu Saudara, ternyata dia justru menggunakan itu situasi yang dialaminya untuk sharing, untuk berbagi, untuk menguatkan banyak orang saat itu, juga dibantu dengan pendeta Yoas waktu itu ya, Gon ya. Nah, itu yang kita malam ini bersama-sama nih mau belajar nih dari Ergon, dari pengalaman Ergon, apa mungkin yang bisa menguatkan kita. Kenapa? Karena pada saat ini Bapak Ibu bisa dibilang kita nih nggak bisa terlalu memikirkan ketika kita mau berbuat sesuatu itu kita nggak bisa memikirkan terlalu panjang. Kenapa? Karena kita bikin program setahun ke depan belum tentu bisa terlaksana. Bener nggak? Kita serba nggak tahu nih, kayak lagu tadi nih. Tak ku tahu kan hari esok. Besok bakal kayak gimana, kita mau bisnis apa, kita mau bikin program apa, kita mau ngapain, kita nggak tahu. Apa aja bisa terjadi besok dengan situasi serba baru, serba nggak jelas dalam COVID-19 ini. Nah, justru saya mau mengajak kita malam hari ini dalam Detol untuk belajar menghayati menghayati tentang kehidupan ini dari pengalaman Ergon ketika dia ternyata harus berjuang menghadapi COVID-19 gitu ya. Nah, mungkin Ergon bisa dimulai dengan
memperkenalkan diri dulu kali ya. Ergon ini siapa, saat ini melayaninya di mana, di Palangkaraya GPIB-nya, tapi GPIB mana, siapa tahu nih Bapak Ibu, kita bisa bawa nih vokal grup kita, kapan-kapan main tempatnya Ergon, ngarep sih, berarti ongkos padahal. Ya, oke. Silakan, Gon. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih mau hadir dalam perbincangan ini. Terima kasih juga telah mengajak saya terlibat dalam perbincangan ini. Saya Vikaris Ergon Pranata Peters. Saya sekarang bertugas sebagai Vikaris di GPIB Ebenezer Palangkaraya. Ini merupakan tahun pertama. Kalau GPIB itu masa Vikaris sebelum jadi pendeta 2 tahun masanya. Jadi 2 tahun Vikaris baru ditahbis menjadi pendeta. Ini adalah tahun pertama saya. Tapi saya belum bisa pindah ke tempat tahun kedua sampai sekarang karena ya masa pandemik ini, sehingga memang harus menunda beberapa bulan ke depan begitu untuk bisa masuk ke tahun kedua. Begitu saja, Bang Sosang. Ya, oke. Oke, Gon. Jadi waktu itu bulan Maret ya, lu sorry nih Bapak Ibu, saya karena sama Ergon cukup sering bercanda, jadi suka kadang-kadang pakai lulu begitu ya. Lu mulai update itu di sekitar bulan Maret tanggal berapa Maret, tuh ya? betul. Pertengahan Mulainya Maret 17. lah ya. 17 Iya, sudah, Bang. itu dibilang Ergon foto sambil pakai masker, terus hari ini saya terkena menjadi suspek COVID-19. Nah, itu gimana tuh ceritanya bisa begitu tuh, Gon? Ya, baik. Ceritanya dari awal saya memang waktu bertugas, saya tugas di Bogor. Pada akhir Februari itu saya ditugaskan ke Bogor untuk ikut dalam pertemuan tahunan pendeta GPIB atau disebut PST, Persidangan Sinode Tahunan GPIB. Nah, kemarin itu diadakan di Bogor. Saya hadir ke sana juga sebagai notulen. Itu terjadi pada akhir Februari. Akhir Februari, waktu itu sama sekali masih belum ada pikiran tentang COVID, sehingga memang pertemuan-pertemuan besar masih tetap diadakan. Ya. Jadi tetap diadakan. Nah, pulang dari situ pada 1 Maret saya pulang balik sini, lalu bertugas seperti biasa, ibadah seperti biasa, melakukan berbagai kegiatan seperti biasa. Saya bersama dengan mentor saya di sini, Pendeta Henry. Saya bersama dengan mentor juga dari Bogor. Tetapi yang udah punya gejala pertama tuh Pak Pendeta. Pak Pendeta itu semacam batuk begitu, tapi belum kepikiran tentang COVID. Nah, puncaknya adalah saya tanggal 15 itu demam. Jadi 15 hari setelah pulang dari Bogor itu demam, lalu minum obat ke dokter, nggak kunjung juga turun, naik turun gitu, minum paracetamol, turun, minum lagi, turun, naik lagi. Akhirnya pada tanggal 17, malam setelah ibadah, saya diajak mentor langsung ke rumah sakit Siloam, UGD-nya, langsung masuk ke UGD, tapi di sana ternyata udah ada protokol. Sudah ada protokol untuk cek suhu tubuh. Jadi sebelum bisa masuk rumah sakit, cek suhu tubuh, cek juga riwayat perjalanan. Jadi sewaktu saya dan mentor saya pergi ke sana, lalu menceritakan apa yang saya alami, gejala-gejalanya, lalu ditanya, riwayat perjalanan dari mana Bapak? Wah, di situ saya sempat singkat gitu saling lihat-lihatan dengan mentor, lalu ya dengan berat hati harus mengatakan, ya kami dari Bogor. Akhirnya pada saat itu juga mereka langsung masukkan saya ke ruang isolasi. Saya langsung dimasukkan ke ruang isolasi, ditetapkanlah sebagai suspek gitu. Suspek karena sudah bergejala, sudah punya riwayat perjalanan ke Bogor dan Depok, yang waktu itu pertama-tama dimulai dari sana, Bogor dan Depok. Akhirnya masuk ruang suspek, ruang isolasi. Pada saat itu juga, sebetulnya pada malam itu juga setelah melewati berbagai penanganan, lalu juga dilakukan CT scan gitu untuk paru-paru, ternyata dilihat ada pneumonia, memang semakin besar kemungkinan saya itu COVID. Akhirnya saya berupaya, sebetulnya agak takut juga untuk mengungkapkan bahwa saya PDP atau suspek gitu. Cuman saya pikir, buat apa juga saya takut? Buat apa juga saya khawatir kalau misalnya saya benar-benar terkena? Akhirnya saya bagikan itu
ke Instagram supaya juga jemaat juga punya apa namanya rasa-rasa bukan khawatir, bukan was-was, tapi juga rasa jaga-jaga diri. Karena selama 15 hari kami biasa cipika-cipiki, salaman, pelukan dan sebagainya. Nggak ada batasan-batasan waktu itu. Nah, akhirnya saya ditetapkan sebagai suspek, lalu 2 hari kemudian mentor saya pun harus masuk juga ke ruang isolasi, kami berdua, dan puji Tuhan kami berdua masuk, tetapi 60 kakak kami di sini, 60 kakak jemaat, satu pun tidak ada yang terkena COVID. Itu yang kami syukuri sebetulnya, yang sekaligus menjadi apa namanya pemberatan dalam hati kami ketika kami masuk ke dalam. Yang paling besar saya pikirkan adalah jemaat sebetulnya. Sebetulnya waktu saya masuk isolasi, tampaknya tubuh udah mulai menyesuaikan, demam sudah nggak ada lagi, nggak ada batuk-batuk lagi, semuanya sudah mulai baik, pernapasan sudah mulai baik, tapi pikiran kepada jemaatnya, pikiran jemaatnya itu yang paling saya khawatirkan dan bikin paling saya takut. Sehingga apa yang terjadi adalah saya sempat merasakan sesak. Saya nggak tahu itu sesak karena apa, tapi sesaknya itu kan saya berpikir bahwa itu karena ketakutan yang luar biasa pada malam hari itu. Bahkan sekujur tubuh saya rasanya mati rasa. Karena di situ malam berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya itu aja yang bisa saya katakan. Dan saya juga dalam doa nggak mau melakukan percepatan gitu ya. Meminta Allah, Tuhan tolong sembuhkan saya secara cepat. Tuhan tolong hilangkanlah ini semua. Saya nggak berdoa itu. Apa yang saya bisa doakan adalah Tuhan tolong saya. Karena bukan hanya tentang diri saya, tetapi juga tentang jemaat yang sudah berkontak fisik dengan saya. Begitu kira-kira riwayatnya. Ya. Oke. Halo Ergon. Ini Ya. selesai ngomong atau memang koneksinya yang terputus-putus nih? Putus-putus ya? Enggak. Oh ya, memang udah selesai. Mau sampai di situ dulu, masih riwayatnya kan? Oh iya, sampai di situ dulu. Atau ada yang mau dilanjutkan? Ini soalnya agak putus-putus dikit tadi. Oke, sorry. Udah Oke. itu tentang riwayatnya aja dari tanggal itu ya. pulang sampai Oke, jadi menarik Bapak Ibu, ternyata ada ketakutan juga ya, pasti ya, ada ketakutan. Yang saya tertarik itu waktu datang bersama dengan mentor, pendeta, begitu ditanya habis dari mana, sempat lihat-lihatan itu, kenapa tuh lihat-lihatan? Ini pasti kami sudah pikir bahwa kalau kami menyebutkan apa namanya riwayat perjalanan pasti akan masuk isolasi. Kami udah berpikir secara singkat, dari mana riwayat perjalanan, sempat lihat, akhirnya dari Bogor. Ya sudah, saat menyatakan dari Bogor, silakan langsung masuk. Tanpa ada apapun, langsung masuk. Tanpa ada babi ibu, langsung isolasi. Ya itu ya. Pasti ada juga, ada nggak sih godaan waktu itu mikir, daripada ribet masuk isolasi, bilangnya dari mana kayak gitu, nggak dari mana-mana. Sempat kepikiran gitu nggak, God? Karena itu dalam waktu yang singkat. Itu waktu yang singkat sekali, nggak bisa diskusi dulu, nggak bisa kan depan-depan perawat gitu, diskusi dari mana nih kita nih. Jadi betul-betul langsung, ya sudah, langsung katakan dari Bogor. Setelah dari Bogor langsung masuk, dan memang yang gejolak dalam hatinya adalah ketika sudah masuk dalam ruang isolasi. Itu adalah pertama kali saya melihat orang dengan APD lengkap, alat pelindung diri yang biasanya cuma lihat di TV di negara-negara lain, sekarang ada di depan mata memeriksa saya. Itu rasanya saya bilang sendiri sama dokter, dok saya sudah sembuh dok, saya nggak ada apa-apa, saya udah sakit. Langsung tiba-tiba adrenalinnya ada. Tapi langsung denying juga ya, gue udah sembuh, gue sehat. Langsung sehat, rasanya langsung sehat. Oke. Jadi ketakutan, cemas itu pasti ada, entah itu mencemaskan diri sendiri, mencemaskan juga orang lain ya, pasti ada. Loh, kok tiba-tiba hilang ergonnya? Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, ketakutan itu pasti ada.
Cuma kemudian ketika mulai itu waktu mulai sharing di media sosial itu kan waktu mulai juga diisolasi ya. Nah itu apa yang Ergon rasakan, Vikaris Ergon rasakan ketika mulai ternyata ada orang-orang yang support begitu. Jujur aja Bapak Ibu Saudara, saya udah lama temenan sama dia, tapi di Instagram saya baru follow dia tuh setelah dia kena loh. Karena sebelumnya saya nggak follow dia di Instagram. Saya taunya malah dari Pak Yowas. Bukan dong. Iya dari Pak Yowas betul. Iya. Saya taunya dari Pak Yowas, langsung saya follow Instagramnya Ergon. Jadi Gon, kalau lu nggak kena, mungkin gue belum follow lu, Gon. Ada berkah lah nambah followers ya. Tapi gimana rasanya? Ada hikmatnya. Iya. Jadi ini agak lama waktunya selama berada di ruang isolasi. Jadi mulai kami datang tuh jam 8. Saya harus, jadi jam 8 masuk isolasi. Di Rumah Sakit Siloam itu waktu itu belum terima pasien COVID. Mereka hanya melemparkan nanti ke rumah sakit rujukan. Jadi hanya ruangan khusus isolasi itu, nanti saya pindah. Nah, saya pindah itu jam 2 pagi. Sehingga dari jam 8 sampai jam 2 pagi, itu saya dibiarkan ditinggal. Jadi kadang dokter masuk, periksa, tanya-tanya, keluar. Terus masuk, periksa 1, periksa 2, keluar. Ambil darah, keluar. Itu rasanya, waduh, nggak tahu deh. Berat sekali tampaknya dalam hati Tuhan. Waduh, saya harus gimana nih? Saya bisa keluar nggak ya? Saya sembuh nggak ya? Saya bisa keluar dari ruang isolasi ini nggak ya? Secepatnya begitu. Tapi pada akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan di paru, ada pneumonia, akhirnya saya diminta dipindahkan ke rumah sakit rujukan COVID. Jadi dijemput pakai ambulans, dan jemaat waktu itu sudah menunggu juga, mereka menunggu juga di luar, ada beberapa jemaat yang sampai menunggu jam 2 pagi, mereka tunggu dan melihat agak dari jauh. Rasanya juga, aduh, gimana ya, sudah didorong pakai tempat tidur yang dorong dengan baju APD lengkap, rasanya saya seperti orang yang benar-benar sakit gitu, dianggap sakit. Tapi ya mentor saya teriak dari luar, ikuti aja semuanya, ikuti, kami dukung. Oke, saya ikuti sampai rumah sakit jam 2 pagi, dan puji Tuhannya rumah sakit memperbolehkan banyak hal, boleh bawa handphone, boleh memesan makanan dari luar. Jadi ruang isolasi itu nggak seisolasi itu kok. Ruang isolasi itu lumayan nyaman. Cuman saya nggak tahu ya, di beberapa daerah mungkin berbeda pengalamannya. Tapi di Palangkaraya mereka sudah cukup menyediakan berbagai hal. Sudah ada TV, bahkan TV, AC dan sebagainya sudah ada. Itu yang disyukuri juga selama di dalam. Oke. Terus ketika itu mulai booming di media sosial, apa yang mendorong lu untuk mau men-sharingkan itu? Waktu itu rencananya itu mau tiap hari ya, hari pertama, hari kedua gitu. Cuma kan sempat memang ada yang hari yang memang Ergon nggak share gitu ya waktu itu ya. Kalau nggak salah tuh ada yang, nah itu mungkin apa yang bikin Ergon mau men-sharingkan itu, dan apa perasaan yang dirasakan Ergon saat dalam semua proses itu? Ya, jadi 2 hari setelahnya, sebelum saya dinyatakan positif, 2 hari setelahnya Pendeta Yowas telepon saya. Yowas telepon saya. Memang saya itu banyak orang minta selama di dalam itu menulis. Tetapi masalahnya saya waktu itu nggak bawa laptop. Jadi nggak bawa laptop. Jadi benar-benar cuma baju sama celana itu aja yang saya bawa. Jadi Pak Yowas bilang, Gon gimana kamu coba tulis? Aduh kalau nulis agak susah Pak, apalagi dipasang infus. Pasang infus dan sakit cairan yang masuk itu. Ya udah kalau gitu kita buat video aja bagaimana? Ya sudah, karena Pak Yowas juga mendukung, saya yakin juga banyak orang juga yang mendukung begitu. Akhirnya saya dan Pak Yowas mencari yang tema-tema yang menarik per hari gitu. Hari ini membicarakan apa, tematis gitu sifatnya. Cuman ada hari-hari tertentu yang ya sudah biarkan
begini saja tanpa harus ada sesuatu informasi, biarkan mengalir saja gitu apa yang terjadi di rumah sakit, sehingga nggak bisa update begitu. Mm-mm. Oke, bro. Itu pengalaman lu. Terus apa ya? Setelah itu kan setelah positif, terus kemudian proses berangsur baik ya, sampai akhirnya dinyatakan bebas corona, bebas COVID. Nah, di situ perasaan apa yang pertama kali dirasakan? Oh, gue udah bisa keluar nih, bisa main-main, nggak diisolasi lagi. Gue bisa keluyuran gitu kah? Atau gimana? Ya, sebelum saya dinyatakan sembuh, Bang, prosesnya paling berat adalah sebelum saya dinyatakan positif. Beratnya apa? Karena tadi yang saya pikir jemaat bagaimana setelah beberapa hari saya di rumah sakit, itu yang paling berat, sehingga yang tadi saya bilang, pada malam hari saya merasa sesak, lalu sekujur saya, tubuh saya bagian kiri ini mati rasa, biasanya saya untuk manggil suster itu hanya ngetok, jadi ini ada kaca, saya tinggal ketok kaca begitu. Tapi ini benar-benar nggak bisa, dan itu udah jam 2, kemungkinan mereka sudah pada tidur. Akhirnya ada seorang perawat yang lewat, saya nggak tahu, saya bersyukur sekali, saya merasa Tuhan mendengar saya waktu lagi teriak, aduh Tuhan tolong. Dia tiba-tiba lewat, itu udah mati lampu keadaan, udah lampu dimatikan, perawat istirahat, dia lewat dan lalu ketok, Pak kenapa Pak, saya nggak bisa jawab, akhirnya mereka masuk, menggunakan APD cukup lama, 15 menitan, dengan dokter juga masuk, melakukan pemeriksaan, akhirnya saya dipasangi oksigen. Di situ pertama kali saya menggunakan oksigen. Memang agak merasa nyaman waktu dipasang oksigen. Akhirnya besok paginya saya bangun, lalu setelah saat teduh saya itu baca WhatsApp. Setelah saat teduh saya baca WhatsApp dan semuanya adalah dukungan dan doa dari jemaat dan orang-orang. Saya baca, itu benar-benar saya langsung menangis. Aduh Tuhan, terima kasih. Dan di situ saya merasakan pemulihan sebetulnya. Dan saya merasa bahwa mukjizat Tuhan bukan saat saya sembuh. Mukjizat Tuhan adalah saat Dia menggerakkan orang-orang untuk menghubungi saya. Akhirnya saya dapat WhatsApp itu, saya nggak bisa balas, tunggu hari-hari berikutnya. Tapi setelah hari itu, sampai saya dinyatakan positif, sampai saya sembuh, nggak ada sama sekali gejala apapun. Saya nggak merasakan gejala apapun. Sampai dokter telepon saya, mohon maaf Pak, Bapak terkena COVID-19, SARS COVID-19. Oh iya, nggak apa-apa, yang penting dokter sehat-sehat aja. Nah, sampai akhirnya saya dinyatakan sembuh, ya bersyukur nggak ada gejala orang di sebelah saya. Koneksi saya kurang stabil nih. Apa terdengar? Ya, nggak apa-apa. Dilanjutkan. Oke. Jadi walaupun saya harus mendengar orang di sebelah saya itu teriak-teriak, itu orang tua, waduh teriak-teriak, dia merasa sesak dan sebagainya. Tapi puji Tuhan saya masih stabil. COVID juga. Jadi saya adalah pasien nomor 4. Saya pasien nomor 4. Di Palangkaraya ada 3 orang di Palangkaraya, di Kalteng. Saya pasien nomor 4. Jadi sudah ada orang itu, wah, mendengarnya aja agak khawatir juga, tapi puji Tuhan saya sehat-sehat. Sampai akhirnya saya dinyatakan sembuh, lalu boleh pulang, tapi tetap saya harus isolasi mandiri selama 14. Puji Tuhan juga, ibu-ibu di tempat ini, waktu saya nggak boleh kemana-mana, ibu-ibu di tempat ini mereka gantian makanan pagi, siang, depan saya terpenuhi selama 14 hari itu. Dan setelah itu jalan, tapi saya harus tetap di kamar. Oke. Ya, jadi selama 14 hari isolasi mandiri itu makmur ya, bro? Makmur, ya betul. Ya, Bapak Ibu menarik membosankan nih. Juga. Bahkan sampai... Gimana?
Bahkan sampai sekarang pun karena kondisi masih seperti ini tetap juga berada di kamar dan hiburan paling enak tuh keluar cuma ke Indomaret. Jadi Indomaret adalah hiburan paling menyenangkan Udah berasa kayak ke mall ya. selama ini sampai sekarang. Itu dia. Itu dia. Iya. Ya, Bapak Ibu Saudara, menarik nih ya yang di-sharingkan sama Bro Ergon. Ternyata hal yang paling disyukuri dalam semua proses itu mulai dari suspek, dia merasa gejalanya sampai dinyatakan positif, paling berat menunggu waktu sampai dinyatakan positif, sampai akhirnya sembuh. Ternyata yang paling disyukuri bukan saat sembuh malah ya. Yang paling disyukuri, yang paling dirasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir menolong Ergon, justru salah satu momennya adalah ketika banyak orang yang menyatakan dukungannya melalui WhatsApp lah, media sosial, apapun itu. Malah di situ ya, Gon ya? Iya, jadi itu Bapak Ibu pasti tahu bagaimana saudara-saudara kita yang karismatik kerasukan Roh Kudus begitu ya. Saya juga pada waktu itu rasanya kerasukan Roh Kudus sampai saya benar-benar nangis begitu. Tapi mungkin berbeda pemahaman kerasukan Roh. Tapi menurut saya Roh Kudus hadir pada waktu jemaat itu meng-SMS saya, lalu saya merasa kerasukan gitu. Bukan dalam hal peribadahan yang menyenangkan hati, tetapi pada saat saya mendapatkan dukungan itu saya rasanya langsung menangis. Aduh Tuhan terima kasih gitu. Oke, di situ ketika banyak orang yang support merasa tidak sendiri gitu ya. Tapi sepanjang proses itu pernah nggak sih Gon mikirin, mohon maaf nih ya, aduh ini gue apakah gue bisa sembuh nggak ya? Pernah nggak kepikiran itu? Atau jangan-jangan gue bakalan bisa ya sampai meninggal? Pernah kepikiran begitu nggak sih? Jujur selama di rumah sakit, pikiran bahwa kenapa harus saya, kenapa harus saya begitu, lalu apakah saya akan sembuh, apakah saya akan mati. Jujur selama di rumah sakit saya nggak pernah ada pikiran itu. Saya nggak memikirkan batas ambang hidup mati saya selama di dalam. Karena apa yang saya percaya adalah ya sudah kalau saya mati, biarkan saya berada dalam tangan Tuhan. Tapi apa yang saya pikirkan adalah jemaat sebetulnya selama di dalam itu ada Tuhan jemaat. Semoga nggak ada yang terkena, apalagi orang tua dan anak-anak. Pikirannya kepada itu. Kalau saya ya sudah, apa yang saya lakukan hanya ya sudah berserah saja dengan mengikuti semua anjuran dokter. Saya tetapi tetap punya pengharapan juga ya. Saya punya pengharapan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi saya nggak berpikir bahwa aduh Tuhan kalau saya mati bagaimana. Karena mungkin ada orang yang lebih merasakan dampaknya gitu ya. Apalagi ayah saya juga pendeta GPIB, dan kemarin ikut juga dalam PST itu, sidang sinode tahunan, ikut juga. Dan kepikiran juga kan bagaimana ayah saya sudah umur 60, itu yang pikiran saya. Makanya saya selalu mendorong ayah sekarang lakukan check up terus begitu. Kalau nggak ada gejala tetap juga cek begitu. Akhirnya cek, akhirnya beliau dinyatakan negatif. Ya. Jadi dibanding mikirin soal mati, kemungkinan tentang kematian, Ergon justru lebih memilih untuk berpikir tentang apa yang bisa saya lakukan selama saya hidup, untuk saya bisa hidup, menikmati hidup, dan memikirkan orang lain yang masih hidup. Malah Ergon lebih memilih itu mungkin ya, dibandingkan mikirin, aduh gue bisa mati nih, gue mati kagak ya. Gitu. Betul, jadi karena saya mungkin ya bersyukur saya agak dengan kondisi yang sehat juga, masih muda begitu, dengan tidak punya gejala penyakit bawaan yang berat-berat. Saya pikir ada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan perawatan medis, kemungkinan kalau misalnya jemaat ada yang kena begitu. Iya. Artinya bukan berarti kita meremehkan kematian karena COVID-19 ya, tetapi kita tentang kita yang masih hidup ini ya kita perlu memikirkan bagaimana menggunakan kesempatan yang masih kita miliki ini menjadi sesuatu yang lebih
lebih menghidupkan banyak orang, mungkin seperti itu Kak, kira-kira kali ya, Gon ya. Betul ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini termin pertama tentang pengalaman ergon. Nanti dari sini kita akan menghubungkan pengalaman kita, refleksi kita tentang apa yang sudah ergon alami, juga mungkin juga kita hubungkan dengan ketakutan yang mungkin pernah kita alami. Nanti kita akan bahas tentang apa yang akan kita lakukan ke depan dari yang kita belajar ketika kita melihat ke belakang. Nah, di sini saya kasih dulu kesempatan bagi Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya atau sharing tentang pengalaman dari ergon yang tadi udah di-sharekan kepada kita, disilakan. Kalau ada Bapak Ibu mau nanya, boleh. Boleh kan, Gon? Bersedia kan? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu Eriana mau nanya. Nah, sebelum nanya, Bu Eriana tolong di-unmute dulu, Bu. Itu masih di-mute tuh. Belum. Itu gambar yang mic dicoretnya tuh dipencet dulu. Nah, Yes. Udah ya Pak. Udah, silakan Bu. Pak Ergon selama di dalam dikasih obat apa? Oh, terima kasih Bu Eriana. Selama di rumah sakit itu, sebelum saya dinyatakan positif karena ada flek di paru-paru, diberikan antibiotik, hanya antibiotik yang diberikan. Tapi setelah dinyatakan positif, ada satu obat, kalau nggak salah namanya Avigan. Jadi sebesar ini obatnya itu harus diminum langsung 2 kali, sekali minum gitu. Dan diminum 2 kali sehari, jadi 4 tablet harus diminum. Avigan adalah antivirus yang umum digunakan. Jadi ini antivirus yang nggak khusus untuk COVID, tapi untuk berbagai jenis virus. Nah, di beberapa rumah sakit, dokter mengatakan bahwa memang ada penggunaan kloroquine, tetapi itu bergantung pada siapa yang menangani rumah sakit. Mereka punya referensi, ada yang punya referensi berdasarkan di Wuhan mereka pakai apa. Wuhan juga menggunakan 2 obat itu, Avigan dan kloroquine yang awal waktu digunakan gitu. Itu antivirus yang umum, selayaknya Smadaf di laptop kita itu antivirus yang umum gitu. Oh ya. Jadi Terima kasih Pak. bukan yang khusus buat corona gitu ya. Belum ada. Obat secara umum aja lah itu mah ya. Betul. Untuk virus secara umum. Oke. Betul. Makasih Bu Eriana. Terima kasih Pak. Ya, yang lain mau dannya Pak Tafib, silakan Pak Tafib. Ya, selamat malam semuanya. Pak Ergon, saya mau tanya. Tadi Pak Ergon kan bilang bahwa jemaatnya Pak Ergon itu seluruhnya, walaupun sudah cipika-cipi dengan Pak Ergon, kemudian ada kontak fisik dengan Pak Ergon, ternyata dinyatakan negatif semua. Yang saya ingin tanyakan itu, negatifnya itu berdasarkan tes swab atau begitu aja begitu Pak, ketahuannya? Oh, baik, terima kasih Pak Tafib. Ya, berdasarkan. Iya. Silakan, Pak. Jadi setelah saya dinyatakan positif, seluruh jemaat itu dinyatakan sebagai ODP. Lalu sudah Dinas Kesehatan memerintahkan puskesmas di tiap-tiap masing-masing kecamatan itu untuk melakukan pemeriksaan ke setiap jemaat. Jadi rumah mereka didatangi, jadi melalui majelis jemaat, semua data warga jemaat, alamat rumah diberikan kepada Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan mendatangi mereka melalui puskesmas masing-masing. Mereka sebenarnya tidak melakukan tes, Pak. Mereka tidak melakukan tes, mereka hanya mengisi data, jadi selama setiap hari gitu, hari 1 ada gejala, ada keluhan, dan sebagainya itu mereka setiap hari harus isi dan dikirim oleh WhatsApp ke puskesmas atau nomor yang bisa dihubungi. Jadi selama memang 14 hari, itu juga yang saya syukuri bahwa jemaat di sini cukup kooperatif. Setelah semua jemaat dinyatakan ODP, selama 14 hari mereka betul-betul tidak kemana-mana. Jadi selama isolasi mandiri, Pak, ya? Betul, oleh isolasi mandiri. Mereka betul-betul setelah dinyatakan ODP, tidak ada yang melawan, tidak ada yang mengatakan melakukan perlawanan gitu. Yang mereka lakukan adalah ya sudah, kita benar-benar harus berada di rumah selama 14 hari, bahkan lebih begitu. 14 hari lebih, mereka berada di rumah, dan saya bersyukur dengan keterlibatan mereka untuk mau juga terlibat dalam aksi-aksi dari Dinas Kesehatan. Mereka juga diberikan vitamin. Saya bersyukur sekali mereka tetap sehat.
Meskipun mungkin dalam pikiran saya mereka sudah ada yang kena tapi OTG begitu ya, ada istilah OTG begitu. Yang saya yakini kayaknya jemaat ada yang kena nih, tapi bersyukur mereka OTG dan tetap ada di rumah sehingga tidak menularkan. Yang terpenting kan tidak menularkan gitu. Itu yang penting menurut saya sih Pak, karena orang di sini, mohon maaf pandangan orang di sini, mereka orang Banjar, orang Dayak, katanya orang Banjar itu paling sering melawan dan sebagainya. Jadi semakin banyaknya di sini sudah sampai 700-800 yang positif sampai saat ini karena memang sudah dilaksanakan PSBB, bahkan PSBB yang kedua, semuanya tetap ya tidak sangat menghiraukan lah anjuran-anjuran pemerintah. Itu yang dilakukan oleh jemaat sini, Pak. Oke. Dan waktu itu kan Terima berarti kasih, kan masih Pak Heru. awal-awal, Sama, Pak. berarti memang kalau nggak salah pemerintah belum memutuskan untuk rapid test kayaknya mungkin ya Gon ya. Belum ada alat Belum itu, ada waktu itu. Belum ada waktu itu. Iya. Yang tes paling umum adalah paru-paru, apakah ada flek atau tidak, itu yang Iya. paling umum. Waktu karena Ergon ini termasuk yang masih awal, termasuk awal-awal tuh. Awal-awal kasusnya, ya. kasus awal. Nomor absennya aja di Sepalangkaraya absen 4 dia. Sekalteng, Sekalimantan Tengah. Sekalimantan Tengah. Dia absen nomor Bahkan 4. Iya. Pasien keempat Pak ya. Pasien keempat dan sembuh pertama saya, puji Tuhan. Oh, Pasien Sembuh pertama yang pertama. sembuh. pasien Iya. sembuh pertama. Ya, puji Tuhan. Paling muda Kalau Pak mungkin. Pendetanya, Paling muda. mentornya itu kena juga Pak. Mentornya itu masuk. Mentor ini punya kasus yang lebih unik. Dia 47 hari di rumah sakit. Lebih lama ya? Betul, lama sekali. Jadi saya udah bertemu dengan dokter dan juga bertemu dengan saya lupa namanya. Dia merupakan penasehat dokter Indonesia gitu, penasehat dokter Indonesia. Lalu melakukan perjumpaan dengan Zoom. Lalu saya ceritakan kondisinya. Dia mengatakan bahwa memang ini agak mengejutkan ya faktanya. Dia mengatakan sebelumnya kita hanya mengenal tiga variasi virus COVID, tipe A, tipe B, dan tipe C. Waktu itu saya tipe C, mentor saya tipe A. Apa itu tipenya? Saya tipe A, mentor saya tipe C. Tipe A itu dia ganas tapi cepat selesai, cepat sembuh. Oh. Nah, tipe yang C adalah yang lambat sekali tapi lambat juga sembuhnya begitu. Nah, fakta mengejutkannya adalah dia katakan bahwa saat ini mereka telah menemukan ada kurang lebih 40 jenis virus sampai sekarang. Wow. Jadi sudah 40 jenis virus. Perkembangannya dari yang tadinya cuma 3 itu. Yang tadinya cuma 3 itu, katakan sudah sampai 40 jenis virus. Makanya ada kan berbagai macam teori ini muncul. Apakah sudah kena, nggak bisa kena lagi? Ada yang bilang tidak bisa. Tetapi teori yang lain mengatakan tetap bisa dengan variasi virus yang berbeda. Oh. Begitu. Jadi imunnya itu kalau kenanya A ya cuma imun sama tipe A doang. Betul. Kalau habis itu kena yang C masih bisa kena lagi. Ada teori Bisa yang kena. lain begitu ya. Tapi beliau katakan bahwa karena mereka punya kesamaan, sebutannya ibu, karena punya kesamaan ibu, jadi penanganannya lebih mudah gitu. Oke, thank you Gon. Yang lain mungkin silakan sebelum kita masuk tentang bagian Satu berikutnya. lagi Pak. Oh ya, Pak Heru, Pak Tafib habis itu Pak Heru ya, biar sekalian. Ya, silakan Pak Tafib dulu. Ya, saya hanya tambah aja Pak Ergon. Yang saya dengar kan kalau yang pasien yang suspek COVID ini sudah sembuh, kemudian kan bisa mendonorkan darahnya itu untuk plasma darah ya. Kalau yang saya nggak salah dengar. Iya, betul. Jadi ini sudah dilakukan pertama-tama di Jakarta kemarin dengan beberapa pasien, tapi masalahnya adalah itu hanya terapi, Pak. Disebut sebagai terapi, bukan pengobatan sebetulnya. Itu disebut terapi, iya. Tapi terapinya cukup baik katanya hasilnya, tapi masalahnya adalah alatnya nggak di semua daerah ada, Pak. Jadi waktu saya ke PMI Kalteng, mereka bilang mereka nggak punya alatnya. Karena harus memisahkan plasma darah begitu, Pak. Iya. Oke. Ya, makasih Pak Heru. Ya. Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya. Pak Heru masih berusaha untuk meng-unmute. Licin kali itu jarinya. Coba saya. Gedean. Ya, silakan.
Ya, selamat malam Pak Ergon. Selamat malam Pak Heru. Iya, ada yang mau saya tanyakan sebagai gambaran ketika sedang sidang raya tadi ya, atau di Bogor tadi. Sidang ya. Itu berapa hari Pak Ergon ada di Bogor, kemudian berapa banyak peserta yang hadir pada waktu itu, terus kemudian pasca sidang raya itu Pak Ergon dengan pendeta senior, apakah ada juga pendeta lain yang kemudian terkena COVID ini, Pak? Dan satu lagi, kira-kira menurut Pak Ergon, ketika terinfeksi itu melalui apa Pak Ergon itu? Apakah ketika salam-salam, atau pernah duduk bersama di sampingnya ada yang batuk, atau kira-kira, Ya. jadi kira-kira dari mana itu terinfeksinya itu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Waktu itu ada sekitar ratusan, mungkin 500-600, karena semua pendeta dan juga beberapa majelis dari setiap gereja hadir, Pak. Jadi kalau dikalkuluskan 300 dikali 2, kemungkinan 600 sampai 1000 begitu. 600 sampai 1000 yang hadir pada waktu itu. Nah, itu dilaksanakan di satu hotel, dan memang kami nggak tahu sama sekali pada waktu itu tentang corona, karena mungkin sudah ada kasusnya, tetapi belum terlalu heboh waktu itu ya. Belum booming. Jadi betul, belum booming, karena masih 1, 2, 3, jadi belum booming, dan kami nggak tahu juga bagaimana penularannya, seperti apa yang harus dilakukan. Selama berada di sana, saya juga nggak tahu, Pak. Nggak tahu dengan siapa, karena ramai sekali, bersalaman dengan banyak orang, banyak kontak dengan banyak orang, sehingga kami nggak tahu. Nah, memang ini menjadi masalah di awal-awal, karena banyak sekali pendeta yang merasa bahwa penyebarannya bukan dari PST atau sidang sinode, penyebaran bukan dari sana. Tetapi faktanya, memang sudah banyak pendeta yang langsung sakit, langsung isolasi, bahkan meninggal. Sudah beberapa pendeta meninggal. Majelis juga sudah meninggal, dan meninggalnya pada saat sudah dinyatakan positif, sudah melakukan swab, sudah positif, dan setelah itu meninggal. Bukan hanya orang tua, pendeta tua, tapi pendeta yang masih usia 40-an juga pun ada juga yang meninggal begitu, Pak. Sehingga memang saya selalu menyebutkan bahwa PST atau persidangan sinode tahunan GPIB adalah klaster. Banyak sekali pendeta GPIB yang menganggap bahwa jangan bilanglah GPIB itu klaster, seolah-olah rendah gitu. Tapi menurut saya, ya karena saya juga menjadi salah satu yang terkena dampaknya, menurut saya ini adalah klaster. Bukan berarti saya merendahkan sinode saya, bukan berarti saya menganggap rendah pemahaman orang-orang GPIB. Tetapi apa yang saya lakukan adalah supaya kita semua punya kesadaran, bahkan setiap orang yang hadir di PST pun punya kesadaran bahwa mereka berada di tengah-tengah pandemi itu, di tengah-tengah kondisi seperti itu, dengan orang yang tidak diketahui dari mana. Sehingga menyebut klaster adalah sebuah jalan untuk menutup kemungkinan penyebaran gitu. Jadi kalau disebut klaster ini sebetulnya bukan sebuah perendahan menurut saya. Klaster adalah sebuah jalan untuk menutup penyebaran. Begitu Pak Heru. Ya, menarik nih. Soalnya memang betul yang dibilang sama Bro Ergon, teman seangkatan saya juga pendeta GPIB, ada yang agak kurang nyaman tuh kalau dibilang klaster GPIB. Dia merasa seolah-olah tuh GPIB disalahkan gitu kan. Betul. Padahal kan justru maksud Ergon adalah justru dengan kita berani mengakui itu, justru kita mengupayakan kita memiliki kesadaran untuk menjaga diri, begitu kan? Menjaga diri dan menjaga yang lain. Nah, ini yang menarik. Dari sini saya maju ke depan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman kita, dari pengalaman teman-teman di GPIB juga, maka kita GKI, gereja-gereja yang lain juga kemudian belajar untuk sadar bahwa gereja bisa menjadi salah satu tempat penyebaran
COVID-19 ini. Nah, disinilah saya mengajak kita untuk belajar nih, Bapak Ibu. Kemarin saya mohon maaf ya kalau saya sering nyebut Pendeta Yowas, karena memang anak-anak STT Jakarta itu rada banyak yang ngefans sih dengan beliau. Jadi Pak Yowas itu sempat sharing tentang kan kalau kita sudah terbiasa dengan istilah refleksi itu seperti kita melihat ke belakang, melihat ke dalam gitu ya, tentang apa yang sudah terjadi begitu. Nah, ada istilah yang lain yang disebut dengan profleksi. Kalau refleksi ke belakang, ke dalam, kalau profleksi itu ke depan, keluar. Nah, gitu. Bagaimana kita melihat ke depan gereja seperti apa? Apa yang akan gereja lakukan? Nah, ini berkaitannya dengan isu yang sekarang lagi hot nih, Bapak Ibu. Isu yang lagi hot adalah dengan adanya new normal, banyak gereja yang ribut kapan akan dibuka. Ini saya bocorkan nih rahasia dalam PMJ GKI Rengas Dengklok. Awalnya dalam PMJ kita tuh bersiap untuk 5 Juli ya Pak ya, Pak Tapip ya, Pak Heru. Awal Juli. Tapi kemudian melihat situasi perkembangan dalam PMJ terkini yang terbaru kemarin, kami memutuskan untuk lihat lagi. Kayaknya tidak mungkin 5 Juli. Karena Karawang, Rengas Dengklok yang tadinya sudah sempat kuning, sekarang merah lagi. Di sini kita kemudian membuat keputusan untuk menunda lagi. Entah kapan, bisa jadi nanti ditunda lagi. Nah, di sini mungkin akan banyak umat yang diantara kita juga yang berpikir, ini gereja kalau kayak gini kapan bukanya nih? Nah, gitu ya. Nah, ini gereja mau dibawa kemana? Nah, justru pertanyaan itu yang menurut saya penting menjadi perenungan kita pada malam hari ini, menjadi sebuah profleksi, memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan nantinya ke depan sebagai gereja, sebagai orang beriman, sebagai murid Kristus, dengan melihat situasi ke depan, apa yang harus kita lakukan. Dengan juga tentu selain profleksi juga tetap kita belajar dari refleksi yang sudah kita alami, yang sudah kita dengarkan juga dari Vikaris Ergon begitu ya, tentang pentingnya kita juga ternyata untuk menahan diri. Jadi kalau Pak Yowas itu menggambarkan itu seperti kita ini sedang berjalan, Bapak Ibu Saudara nih ya, kita berjalan, bayangkan kita lagi berjalan di sungai yang berbatu-batu, malam-malam gelap, banyak kabut, kita harus melangkah dari satu batu ke batu yang lain. Bisa jadi kita kira batu itu kokoh untuk kita injak, bisa jadi ternyata enggak. Dan mungkin seringkali kita bahkan terpaksa harus diam. Tadinya mau ngambil ke batu yang itu, geser, ganti batu yang lain karena situasi yang terjadi. Dan mungkin itu yang perlu kita lakukan nih, melihat situasi ke depan. Nah, ini pematiknya. Tapi saya mau tanya, kalau menurut pendapat Vikaris Ergon sendiri, gereja mestinya ke depan gimana sih? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang beriman, orang Kristen begitu ya? Kita mesti ngapain? Diam-diam aja? Atau kita harus ya menggereja, beribadah, atau bagaimana? Kalau menurut pendapat Vikaris Ergon, silakan. Baik, terima kasih Bang Sosang. Sampai sekarang pun kami di sini masih mengadakan ibadah secara live streaming, yang kami sendiri nggak tahu mau sampai kapan akan melakukan seperti ini dengan metode yang seperti ini. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, yang saya tahu adalah gereja harusnya merawat kehidupan. Tujuan gereja adalah merawat kehidupan. Bagaimana mungkin gereja merawat kehidupan kalau memperhadapkannya dengan kematian yang kita tidak tahu itu? Bagaimana mungkin kita yang harusnya merawat kehidupan, tetapi karena keterburu-buruan, kegelisahan, kita mengadakan ibadah secara langsung gitu, terburu-buru karena melihat banyak orang telah melakukan ibadah begitu, kita juga memperhadapkan kehidupan itu pada kematian. Itu rasanya tidak nyambung gitu. Memang secara
secara sosial kita melihat bahwa wah gereja-gereja lain sudah buka. Tetapi bukankah ini menjadi ibadah nantinya menjadi momok ketika kita melakukan ibadah, ada kekhawatiran kalau ada yang kena bagaimana? Akankah ada klaster baru, klaster gereja? Itu kan kita memperhadapkan kehidupan pada kematian begitu. Apa yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah saat ini memang peribadahan-peribadahan yang dilakukan secara streaming masih tetap menurut saya sangat relevan karena saya berangkat dari refleksi tentang keberadaan Yesus yang bertemu dengan orang Samaria, dan orang Samaria itu mengatakan, Yesus orang Yerusalem, orang Yahudi itu beribadah di Yerusalem. Kami orang Samaria beribadah di gunung-gunung. Tapi Yesus katakan, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya itu? Yesus mau mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Dalam Yohanes 4 dikatakan, Allah itu adalah roh. Allah bisa hadir dimanapun. Allah tidak terbatas pada gunung-gunungmu, Allah tidak terbatas bahkan dalam peribadahan orang Yerusalem. Jadi engkau bisa beribadah dimanapun. Yang terpenting adalah saat kita melakukan peribadahan, kita melakukannya dengan kebenaran. Ada roh dan kebenaran. Dalam roh, dalam arti bisa di mana-mana. Dalam kebenaran berarti kehidupan kita ketika kita masuk dalam peribadahan, kita melakukannya dengan benar. Tetapi memang seringkali saat ini, dalam kondisi saat ini, kita melakukan ibadah itu dengan, mohon maaf ya, dengan tidak benar. Saya beberapa kali melihat, khususnya ini banyaknya pemuda sih. Pemuda beribadah sambil tiduran. Beribadah ya sambil jalan, melakukan kegiatan, masak mie, dan sebagainya. Menurut saya ibadah kita menjadi tidak benar begitu di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan adalah kalau benar-benar kita ingin beribadah, beribadahlah. Memang kita saat ini merindukan, saya yakin sekali Bapak Ibu merindukan altar. Bapak Ibu merindukan keberadaan jemaat dalam bangku-bangku jemaat, nyanyian, dan sebagainya ada di gereja gitu. Tapi mohon bersabarlah bahwa Tuhan juga turut bekerja kok dalam hal ini. Dan memang kalau kita mau bandingkan, memang berbeda begitu ya antara beribadah di rumah dan beribadah di gereja. Tetapi ada banyak yang mengatakan bahwa kalau kita sampai sekarang ini tetap beribadah di rumah, sampai nanti mungkin bisa bulan depan, bisa 2 bulan depan, mereka bilang takut nanti orang biasa, gitu, terbiasa ada di rumah. Nah, yang saya refleksikan adalah saat orang mengatakan itu, saya menggambarkannya ketika kita rindu dengan seorang yang jauh, kita hanya punya foto, dan foto itu menjadi media kita untuk mengungkapkan perasaan kita. Ketika orang itu jauh, kita bisa video call, kita bisa foto, fotonya kita simpan, saat kita rindu kita memegang fotonya. Itu sama halnya kita beribadah saat ini. Tetapi ketika orang itu sudah datang, masa kan konyol sekali kita tetap memegang foto. Akan sangat konyol ketika kita yang merindukan seorang, lalu dia datang, lalu kita katakan, waduh saya tetap merindukanmu melalui foto ini, saya peluk-peluk, saya cium-cium. Itu konyol sekali. Dan saya percaya sekali ketika pada waktu nanti yang Tuhan sudah berkenan, kita bisa buka gereja, saya yakin sekali metode-metode ini akan menjadi metode nomor 3, nomor 4, dan sebagainya. Bagi orang yang tidak bisa begitu. Tapi setiap orang yang berkerinduan, kata kerinduan itu menjadi poin penting bahwa kita merindukan keberadaan Allah dalam gereja. Dan itu akan tetap terjaga. Mantap, luar biasa. Thank you, Bro Ergon. Baik, Bapak Ibu, itu yang di-sharingkan oleh Saudara Ergon. Jadi bisa kalau kita membayangkan berarti memang ketika gereja kelihatannya seolah-olah, misalnya ya Bapak Ibu ya, kita udah merencanakan nih, diwartakan. Kita akan mulai melaksanakan ibadah onsite, tiba-tiba batal. Menurut saya itu adalah justru bukan karena gereja nggak konsisten, tapi justru karena gereja konsisten menjaga tadi, kalau istilahnya menjaga kehidupan, merayakan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan itu. Ketika gereja kelihatannya ragu-ragu untuk membuka kembali ibadah di gedung gereja, buat saya itu bukan keraguan-raguan dalam arti negatif, tetapi justru menunjukkan kehati-hatian. Menunjukkan kehati-hatian bahwa kita bukan sekadar pengen buru-buru asal buka aja, enggak. Jadi memang itu yang perlu terus kita gumuli Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih penting adalah bukan sebenarnya ini Pendeta Yos bilang justru bukan soal kapan gereja dibuka, itu gampang, itu soal teknis.
Tapi yang paling penting itu juru kembali ke hati. Tadi kalau Vikaris Ergon merefleksikan ketika Yesus ketemu perempuan Samaria itu ya, waktu yang dia lagi nimba air di sumur ya. Air. Betul ya, ceritanya gitu kan. Alkitab kita sama kan berarti, Bro? Halamannya beda, halamannya beda. Oh, halamannya aja yang beda. Ya, memang itu. Bukan soal di Yerusalem, bukan di gunung-gunung, bukan soal di mana kita beribadah, bukan soal melalui media apa, tetapi soal hati kita. Apakah kita menyembah dalam kebenaran. Dan harusnya ini yang membuat kita terus bersabar, Bapak Ibu ya. Bersabar dan terus juga mau menghayati bahwa ketika kita seperti saat ini, melalui Zoom ini kita sedang menggereja juga. Dan ketika Bapak Ibu nanti bisa juga ketemu ngobrol melalui media online begitu, tularkan juga pemikiran ini, kasih semangat. Ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin juga mulai mikirin, mereka mungkin mulai capek begitu ya. Itu aja tuh di tempat ibadah yang lain pada ngumpul begitu kan ya, pada ini percumalah. Nah, justru di situ bukan berarti karena orang lain melakukan hal yang tidak baik, itu tidak menjadi pembenaran bagi kita kan, seharusnya kan. Tidak menjadi pembenaran, justru kitalah yang harusnya membawa kebenaran itu, menyatakan kebenaran itu. Gitu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya simpulkan. Mungkin termin terakhir nih, kita udah hampir jam 9. Masih ada yang mau penasaran, mau nanya-nanya ke Vikaris Ergon atau ke yang lain juga boleh. Silakan. Ini, halo? Enggak, bukan karena gangguan sinyal kan, pada diem aja nih. Bukan Pak, masa cukup Pak. Cukup ya? Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau begitu, kalau memang tidak ada lagi, kita akan menutup, dan kita akan menutup dengan nyanyian. Nanti kita bernyanyi lagi dari masih lagu yang sama, karena menurut saya lagu ini yang tadi kita nyanyikan menggambarkan apa yang sedang kita perjuangkan, kita pergumulkan sekarang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok, baik sebagai gereja, baik sebagai personal, tetapi ya kita bisa terus meyakini bahwa dalam kegelapan, dalam ketidakpastian, Tuhan tetap pegang tangan kita. Tadi kita udah nyanyikan bait 1 dan 2, sekarang kita nyanyikan bait yang ketiga. Kalau refnya mah apal kan ya? Nggak. Ya, bait 3-nya aja dah kalau gitu. Ini, oke. Setelah bernyanyi kita akan menutup di dalam doa. Doa penutup sekaligus doa syafaat. Mari kita bernyanyi dari PKJ 241 bait yang ketiga. Aku takkan lari kita bisa telah, tapi Dia yang mengasihi
Ya, ini Koneksi. paduan suara yang luar biasa nih karena delay di internet, Koneksinya. temponya beda-beda semua. Tapi yang penting kita Koneksinya itu, bisa menghayati lagu itu. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup detol kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan doa syafaat. Ada yang mau didoakan secara khusus, silakan. Ada? Bapak, Ya. untuk doa Hernadito besok mau kembali ke Jogja, diberi keselamatan sampai di Jogja dengan selamat karena mau lanjutin untuk skripsinya di Jogja, Pak. Oh iya. Oke Bu, Dito mau balik ke Terima Jogja ya? kasih. Bukannya mesti Iya. ini ya? Mesti tes swab dulu? Ibu kosnya Udah, udah begitu? udah, Oh udah? tadi di Bayukarta Oh sudah. tadi udah, puji Tuhan. Negatif ya Bu ya Udah berarti ya? beres, Pak. Iya. Oke. Ada yang lagi yang lain silakan. Pak Sarindi mau mendoakan hal yang sama? Tadi kan anaknya Bu Esti. Anaknya Pak Sarindi mau? Oh sama ya? Ya sama Pak. Oh iya. Yang lain silakan. Ada? Mau didoakan secara khusus? Pandang mungkin? Pak, Oh iya, Pak Heru silakan. mungkin pengumuman aja untuk Kamis depan kita formatnya berarti kan Zoom kan Pak di nanti Imago. Kamis ya Imago tapi formatnya format tayang perdana. Oh ya, dari ini ya, Ya. di YouTube ya. Dipimpin oleh Penatua Andi Agus dari GKI Kebun Jati. Oke, sip. Minggu depan Imago seperti biasa nanti premier di YouTube. Ya. Tayang Baik. perdana. Makasih Pak Heru. Ada lagi yang lain? Yang mau didoakan secara khusus Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk detol yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Kami boleh berbagi cerita, kami dapat berefleksi dari pengalaman Vikaris Ergon, dan kami juga dapat semakin menguatkan iman dan pengharapan kami, sehingga kami mampu menghadapi hari depan dengan tetap mengandalkan Tuhan, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kami percaya Tuhan yang akan terus memegang kami, Tuhan yang akan terus menuntun dan menolong kami. Ya Allah, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk anak kami, Dito, yang akan kembali ke Jogja untuk meneruskan skripsinya. Kiranya Engkau menyertai Dito dalam perjalanan, juga dalam rencananya. Tuhan juga yang jaga Dito di tengah situasi pandemi ini agar ia dapat menyelesaikan skripsinya dengan kondisi yang sehat. Tuhan berkati ia, juga berkati kedua orang tuanya, Pak Sarindi dan Ibu Esti, juga adik dan kakaknya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang mengalami sakit atau lemah tubuhnya, kiranya Tuhan yang pulihkan, Tuhan sertai hidup mereka, Tuhan jamah melalui pengobatan yang dilakukan, obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya juga Tuhan yang hadir melalui setiap orang yang terus mendukung mereka. Ya Allah, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan kebutuhan finansial di tengah masa yang serba susah saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus tolong, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Dan biarlah Tuhan setiap saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai masalah hidup dapat terus mengandalkan Tuhan dan dapat terus berjuang karena tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Allah, kami pun mau berdoa untuk gereja kami, GKI Rengas Dengklok, juga untuk persekutuan di Karawang. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai pelayanan yang kami lakukan dalam segala keterbatasan, program-program yang dilaksanakan agar Tuhan tolong. Ya Allah, kami pada saat ini juga berdoa terus untuk banyak orang yang masih berjuang di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa sertai, baik tenaga medis dan juga orang-orang lain juga pasien yang
semakin hari semakin bertambah, Tuhan sertai juga. Dan kami pun pada saat ini berdoa untuk Vikaris Ergon yang telah berbagi dengan kami pada malam hari ini. Tuhan sertai ia di dalam kehidupannya, di dalam proses kependetaan yang dijalaninya, dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa sertai ia agar ia dapat terus melayani Tuhan dengan gembira, dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Kami mau menyerahkan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Semuanya. Nah, Terima kasih, Pak yang Ergon. videonya mati, coba jangan keluar dulu. Yang videonya mati, hidupin dulu dong. Mau didokumentasikan sama Pak Heru nih. Sama saya juga sih. Ya, yang videonya masih belum nyala, dinyalain dulu dong. Nah, ayo. Ini kalau yang pendeta Sosan memang nggak nyala videonya. Yang satu itu. Tadi ada Nadia ya, Nadia. Iya, tadi sempat ada Nadia hilang lagi, keluar lagi, Pak. Oke, ini Bu Heni atau Pak Jaja, Pandang, silakan difoto, videonya dinyalakan dong supaya bisa difoto nih. Ada. Malah mati lagi semua. Ya, Bu Kukun kenapa dimatiin lagi videonya, Bu Kukun? Tadi udah nyala, Bu Frida juga. Oke. Sip. Nah, gitu dong, Pandang. Dada-dada dong. Nah, gitu. Iya. Sip. Apa Endang? Malah hilang, Endang. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara Pak. sudah bergabung pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Selamat Sampai malam jumpa. semuanya. Pak Endang baru keluar tuh, Pak. Pak Endang baru ada, Pak Endang tuh. baru masuk. Selamat malam, Pak Ergon. Salam, terima kasih Pak. Salam semuanya. Salam, Pak Semuanya. Ergon. Terima kasih Pak. Oke. Yang mau keluar silakan keluar. Yang masih mau hahaha hihi sapa-sapa juga dipersilakan. Makasih ya, Bro Ergon. Terima kasih Bang Tosam, terima kasih. Kapan-kapan siapa tahu bisa pelayanan. Mungkin nanti Pak Heru Imago kapan-kapan video kita minta ke Ergon, boleh juga kan? Ya, sip.